Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IC. Perkenalkan, nama saya Mutia Pamikatsih, Magister Ekonomi Syariah dari Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dengan nomor NIDN 0631058803. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Hal ini bertujuan untuk sebagai prasyarat pengajuan ujian sertifikasi dosen tahun 2022 gelombang 2. Di sini saya akan menyampaikan proses pengajaran mata kuliah Sistem Ekonomi Syariah menggunakan prinsip Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Adapun outline pemaparan pada video kali ini ada 8 komponen, terdiri dari komponen pertama menceritakan bagaimana pendeskripsian mata kuliah ini. Komponen yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Ketiga, kemampuan akhir tahapan belajar atau biasa disebut dengan sub CPMK. Keempat, sistem pembelajaran. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, metode pembelajaran. Ketujuh, sistem penilaian. Dan yang kedelapan, tampilan cuplikan dari rekaman video proses pengajaran pada mata kuliah Sistem Ekonomi Syariah pertemuan ke-13. Deskripsi mata kuliah Sistem Ekonomi Syariah yaitu mahasiswa mengkaji pengenalan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, menganalisis konsep ekonomi dalam sudut pandang Islam. Yang ketiga, menganalisis perkembangan kebijakan ekonomi dalam sudut pandang Islam. Dan keempat, bagaimana keterlibatan peran masyarakat dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Ekonomi Islam terdiri dari 4 CPMK, di mana CPMK pertama mampu menganalisis konsep ekonomi dalam sudut pandang Islam. CPMK kedua terampil dalam membuat analisis perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, di mana sistem ekonomi lain yang dimaksud adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. CPMK yang ketiga mampu mengidentifikasikan kebijakan pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. CPMK keempat mampu menganalisis peran masyarakat dalam perkembangan lembaga keuangan mikro. Dari CPMK kemudian akan diturunkan kepada sub CPMK. Pada mata kuliah Sistem Ekonomi Islam terdiri dari 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama mampu mengidentifikasi ruang lingkup ekonomi Islam. Sub CPMK yang kedua mampu menganalisis maqasid syariah. Sub CPMK ketiga mampu membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis. Sub CPMK yang keempat mampu menganalisis kebijakan ekonomi secara makro, pasar dan investasi, serta kebijakan fiskal ataupun moneter. Sub CPMK yang kelima mampu menganalisis konsep dasar keuangan syariah. Dan yang terakhir, sub CPMK yang keenam mampu menganalisis peran masyarakat lembaga keuangan mikro syariah. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah Sistem Ekonomi Islam terdiri dari 6 pokok pembahasan,
Pembahasan yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi Islam, di mana mahasiswa akan belajar terkait pengertian ekonomi Islam dalam praktek, kondisi ekonomi syariah secara global maupun ekonomi syariah yang ada di negara kita. Materi yang kedua adalah maqasid syariah. Mahasiswa akan belajar terkait konsep maqasid syariah, meliputi definisi, ruang lingkup, peran, ataupun contoh dari maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Materi yang ketiga adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya, baik sosialis maupun kapitalis, di mana nanti mahasiswa di awal akan diajarkan perbedaan antara karakteristik sistem ekonomi satu dengan lainnya. Ketika mahasiswa itu sudah paham betul karakteristiknya, baru mahasiswa akan mampu membedakan antara ketiganya. Materi selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini meliputi kebijakan fiskal dalam Islam, kebijakan moneter dalam Islam, kebijakan konsumsi dan produksi dalam Islam, serta hal-hal apa saja yang dilarang dalam agama Islam. Materi yang kelima yaitu tentang keuangan syariah. Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana atau apa itu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badal Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan bagaimana strategi Knex dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia. Terakhir, lembaga keuangan mikro syariah, di mana lembaga mikro syariah ini kita berfokus pada 3 lembaga. Lembaga pertama adalah Baitul Mal wat Tanwil atau BMT, lembaga yang kedua adalah BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan terakhir adalah Bank Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro Syariah. Pada aspek penilaian, memiliki kombinasi nilai dari proses 15%, ujian akhir semester atau UAS 30%, ujian tengah semester atau UTS 20%, tugas struktur 25%, dan kehadiran sebesar 10%. Referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran sistem ekonomi syariah itu digunakan dengan mengkombinasi antara buku dengan jurnal-jurnal yang terbaru, di mana buku yang kita gunakan adalah buku keluaran dari Bank Indonesia dengan judul Pengantar Ekonomi Islam, kemudian ada Pengantar Ekonomi Syariah dari Nurrianto tahun 2015, jurnal penelitian dari saya sendiri selaku dosen, juga dari jurnal-jurnal penelitian yang terupdate. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan sesuai dengan update yang ada. Pada metode pembelajaran, kita masih menggunakan full daring. Hal ini dilakukan karena situasi yang belum memungkinkan. Daring, kita mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkron kita melakukan tatap muka atau tatap belajar bersama menggunakan platform Zoom. Sedangkan asinkron kita manfaatkan sistem media kampus yaitu SIAKAD dan Edlink. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses SIAKAD ini di siakad.unuga.ac.id, di mana di situ di SIAKAD mahasiswa akan bisa mengakses materi pembelajaran, kemudian lembar kerja, RPS, dan mahasiswa juga bisa melakukan absensi. Di Edlink juga mahasiswa bisa melakukan sesi diskusi bersama, nanti dosen bisa merepost atau bisa memberikan umpan balik kepada diskusi yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Agar lebih memperjelas bagaimana secara utuh gambarannya, saya akan menunjukkan rencana pembelajaran di mata kuliah
sistem ekonomi Islam selama 1 semester. Di mana di dalam RPS ini terdapat keterangan identitas mata kuliah, mulai dari mata kuliah, kode, rumpun ilmu, bobot, semester, sampai dengan otorisasi atau orang yang memberikan pengesahan. Selanjutnya CPL, kemudian ada CPMK, sub CPMK, yang nantinya akan diterangkan atau akan diturunkan kepada setiap minggunya. Di sini minggu pertama kita akan melakukan kontrak pembelajaran dan melakukan pembelajaran pada CPMK yang pertama, yaitu mengenalkan kepada mahasiswa terkait ruang lingkup ekonomi Islam. Kriteria dan teknik dalam penskoran kita menggunakan marking scheme, kemudian teknik non-tesnya menggunakan meringkas materi, kemudian ada kuis ya. Kemudian tugas pertama adalah menyusun ringkasan dalam bentuk makalah terkait ekonomi Islam beserta bagaimana kondisi perkembangannya di Indonesia pada saat ini. Materi pembelajarannya meliputi terkait dengan bagaimana pengertian ekonomi Islam, kemudian ekonomi Islam dalam praktek, kondisi ekonomi saat ini baik pada global maupun nasional. Nah, pada sub CPMK yang kedua ini ada di pertemuan kedua sampai keempat gitu ya. Nah, tesnya juga menggunakan tes kuis, kemudian masih menyusun ringkasan dalam bentuk makalah terkait tentang penerapan maqasid syariah. CPMK yang ke sub CPMK ketiga ini ada di pertemuan ke-5, 6 dan 7. Di sini juga mahasiswa diminta untuk menyusun makalah terkait dengan tema yang sudah ada. UTS itu setelah pertemuan ke-7 kita melakukan UTS, dan pertemuan 8 sampai 12 merupakan sub CPMK yang keempat. Kita belajar bersama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam ekonomi Islam. Nah, kemudian yang ke-13 dan ke-14 itu merupakan sub CPMK ke-6. Mampu menganalisis peran masyarakat terhadap lembaga keuangan mikrosyariah, di mana pada pertemuan ke-13 dan ke-14 ini mahasiswa akan diberikan studi kasus dan diminta untuk turun langsung ke lapangan, melihat, memotret secara langsung bagaimana kondisi lembaga keuangan mikrosyariah yang ada. Komponen terakhir adalah rekaman video proses pengajaran di mata kuliah Sistem Ekonomi Syariah. Video ini saya ambil pada proses pembelajaran pertemuan ke-13, di mana di sub CPMK yang terakhir kita akan bersama-sama belajar bagaimana peran masyarakat terhadap perkembangan lembaga keuangan mikrosyariah, khususnya lembaga bank wakaf mikro syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan perkuliahan di pertemuan ke-13 ya. Rekan-rekanku semuanya, silakan kalau belum pada absen, bisa absen dulu ya, diisi akad. Oke, sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan dulu CPMK perkuliahan kita. Hari ini, pertemuan ke-13 itu kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang akan kita jalankan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran masyarakat terhadap lembaga keuangan mikrosyariah. Nah, karena indikatornya ini cukup banyak, fokus kita pada hari ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro di bank wakaf, gitu ya. Berkembangnya industri keuangan dan perbankan ini tentunya tidak terlepas dari peran
berbagai pihak. Kita sama-sama melakukan kegiatan atau mengkontribusikan ya kemampuan kita untuk pengembangan lembaga keuangan khususnya di keuangan syariah. Kalau kita lihat sejarah ya, lembaga keuangan syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia itu apa? Bank Muamalat ya. Bank Muamalat ini berdiri kurang lebih dari tahun 1091, di mana proses berdirinya tentu saja melibatkan banyak peran ya, yang kemudian bersambung dengan kebutuhan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Lalu muncullah regulasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu ternyata melibatkan banyak pihak. Enggak hanya dari bottom up saja atau dari top down-nya saja, tapi kita harus berkolaborasi. Masyarakat mensukseskan, pemerintah membuat kebijakan. Sampai saat ini memang perkembangan praktek ekonomi keuangan syariah sendiri baik di Indonesia maupun di dunia cukup melegakan ya, karena dari tahun ke tahun angkanya mulai naik meskipun ini belum sesuai dengan ekspektasi kita. Sedangkan market share perbankan syariah sendiri itu baru mencapai 5,87% dari total aset perbankan nasional. Ini data diambil dari OJK per bulan Juni tahun 2020. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakatnya. Jadi setelah diteliti ternyata literasi kita tuh masih rendah. Pada hakikatnya itu sebetulnya yang namanya ekonomi Islam itu simple. Karakteristiknya itu mudah diingat. Maisir, gharar, dan riba. Ya. Dengan demikian sebetulnya ekonomi Islam itu sendiri itu cakupannya jauh lebih luas ketimbang cakupan konvensional. Bukan hanya sektor real saja yang disasar gitu ya. Bukan hanya sektor keuangan aja, tapi ternyata ada sisi sosial dan agamanya. Sehingga bukan hanya orientasi keuntungan saja, tapi ada sisi-sisi agama yang dimasukkan gitu. Kita bisa lihat ya nak, dampak dari peran masyarakat yang bersama-sama bergerak itu salah satunya di wakaf ini ya. Di wakaf kemudian per tahun 2017 didirikanlah apa yang dinamakan itu bank wakaf. Teman-teman, sebelumnya apa sudah pernah mendengar tentang bank wakaf? Apa itu bank wakaf? Bank harian kayaknya dengar ya. Bank rentenir itu sering dengar. Nah, kalau bank wakaf mikro sendiri menurut kalian ada yang mau bantu jawab? Ya, terima kasih Bu. Menurut saya kalau bank wakaf sendiri itu suatu bank yang beda dari bank-bank konvensional atau bank umum syariah lainnya. Kalau bank wakaf ini itu berada di lingkungan pesantren. Oke, poinnya adalah lingkungan pesantren. Betul sekali ya, bagus apa yang disampaikan tadi bahwa yang namanya bank wakaf mikro itu berangkatnya itu ada di pesantren ya. Kalau dari penjelasan ini ya, bank wakaf itu merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dalam OJK. Tujuannya adalah menyediakan akses permodalan ya bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan harus ada pendampingan. Masyarakat kita ya, utamanya UMKM itu belum semuanya tersentuh oleh lembaga keuangan. Kenapa? Alasannya banyak. Lembaga keuangan tuh biasanya kalau mau minjem gitu ya, mau minta modal, syaratnya banyak banget. Tapi yang paling memberatkan itu bagi para UMKM adanya jaminan. Para pelaku UMKM yang mikro ini biasanya mereka nggak punya laporan keuangan.
Karena inilah jadi nggak kaget banyak pelaku UMKM kita itu yang nggak bisa nambah modal untuk usahanya. Kehadiran dari Bank Wakaf Mikro ini tujuannya untuk mensejahterakan para UMKM yang ada di sekitar pesantren. Tujuannya dari Bank Wakaf itu menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Skema kegiatannya ya beda dengan lembaga perbankan, meskipun sama-sama namanya bank. Bedanya di mana? Donatur atau funding dari bank wakaf itu berasal dari uang wakaf, bukan uang simpanan yang harus diberikan bagi hasilnya. Pembeda antara bank wakaf dengan bank umum lainnya. Ya, setelah terkumpul maka uang wakaf itu dikumpulkan ke lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat ini nantinya baru diberikan ke bank wakaf. Dalam proses pemberian dari bank wakaf ini tentunya ada pengawasan. Jadi nggak asal mentang-mentang ini uang wakaf nggak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian jadi tidak terkontrol, nggak boleh. Jadi bank wakaf ini nantinya akan memberikan lending, maka lending harus diberikan dengan sistem berkelompok. Berkelompok ini artinya tanggung renteng. Kalau di bank minjem atas nama Mutia, untuk kebutuhan Mutia, ya jaminannya atas nama Mutia boleh. Tapi kalau di bank wakaf itu nggak boleh, nak. Kenapa? Karena ini sistemnya harus satu renteng, satu kelompok. Nah, ada 10 orang atau 20 orang gitu, bersama-sama menjadi satu halakoh, kemudian mengajukan pinjaman kepada bank wakaf. Ditentukan ketua kelompoknya, ketua gengnya itu ditentuin dulu siapa nih yang mau jadi ketua geng. Nanti ketua gengnya itulah atau ketua kelompoknya yang akan bertanggung jawab mengakomodir dari anggotanya. Pembeda yang kedua, kalau di bank wakaf ya sebelum diloloskan itu calon penerima akan dikasih pembekalan dulu. Gimana sih caranya jadi pelaku UMKM yang baik? Manajemennya diajarin, promosinya diajarin, usahanya itu dianalisis dulu. Ketika sudah mendapatkan hasil yang baik, barulah diberi pendampingan. Jadi ada unsur pendampingannya. Di awal sudah diadakan pendampingan, kemudian dikasih dana. Setelahnya, gitu ya, selama masa pembiayaannya itu maksimal 52 minggu, mohon maaf. Proses pengembaliannya kalau di bank kan ngangsur setiap bulan. Nah, di bank wakaf itu ngangsurnya setiap minggu. Setiap minggu dikumpulin jadi satu halakoh gitu ya. Diajari ilmu agama, diajari ilmu berwirausaha, sambil ngaji, sambil ngangsur uang pinjaman. Plafon tertingginya, pinjaman tertinggi itu sebetulnya 3-5 juta. Tapi di awal biasanya para pelaku UMKM itu dikasih 1 jutaan dulu nih. Kalau berkembang dan amanah gitu ya, kreditnya nggak macet, baru ditambahin lagi. Bank wakaf ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena ternyata bagi hasilnya itu maksimal itu 3%. 3% itu maksimal. Kemarin penelitian saya di bank wakaf yang ada di Cilacap itu bahkan tidak ada imbalan sama sekali. Jadi minjemnya 1 juta, balikinnya 1 juta juga. Keberadaan dari bank wakaf itu sangat membantu para UMKM yang ada di sekitar pondok pesantren. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Oke. Tadi kan Ibu menjelaskan untuk pengembalian itu kan tidak ada bunganya. Nah, itu tuh untuk operasionalnya itu bagaimana ya Bu? Kira-kira keuntungannya itu dari mana? Bagus banget pertanyaannya Mbak Suci. Tadi kan dijelaskan bahwa tidak ada, kalau di Cilacap sini nggak ada
tambahan ya, minjam sejuta balik sejuta. Nah, terus dari mana keuntungannya ya? Beban operasional yang dikeluarkan oleh bank wakaf, mereka mengambil dana operasional itu bukan dari keuntungan yang didapat, melainkan lembaga keuangan mikro, bank wakaf ini kan punya dana mengendap yang dititipkan kepada bank. Jadi modal awal kalau kita lihat dari regulasinya itu kan kurang lebih 4 miliar ya. 1 miliar bisa digunakan untuk funding, kemudian 3 miliarnya itu dititipkan di bank syariah ya. Nah, BSI ini nanti otomatis dananya mengendap, ada keuntungan. Didepositokan sih ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini digunakan untuk operasional dari pengelola bank wakaf. Dan ini diperbolehkan oleh regulasi kita bahwa dana operasional bisa diambilkan dari imbal hasil deposito yang ada. Itu Mbak Suci. Baik Bu, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sudah share Google Formnya ya untuk kuis kita pada siang hari ini, silahkan diisi. Kemudian nanti kalian bisa unduh di si akadnya, itu sudah ada lembar kegiatan mahasiswa. Kalian diminta untuk datang ke lembaga Bank Wakaf Mikro. Datang ke sana, mengamati, menganalisis produk-produk yang ada di sana. Sebetulnya mereka itu dalam pembiayaan atau dalam fundingnya itu menggunakan prinsip-prinsip apa aja. Sudah sesuai dengan konsep syariahnya atau belum. Satu kelompok itu terdiri dari 4 anak. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa segera diunduh atau misalkan ada yang kesulitan bisa WA saya ya, atau mengisikan di @link. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan dalam rangka video pembuatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IC.